Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, langsung aja ya. Matematika kali ini akan membahas bab selanjutnya yaitu bab data. Kan tinggal data dan peluang ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang data. Data atau lebih familiarnya kalian menyebutnya statistika ya. Oke, untuk materinya sudah saya share, salah, sudah saya taruh di LMS. Itu ada kumpulan rumus ya, karena kalau statistika itu full hafalan rumus ya. Ya, mungkin pernah kalian dapat dulu waktu kelas 10 ya, yang mencari rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan baku, dan sebagainya untuk data tunggal maupun data kelompok ya. Kita bahas ulang sambil kita pelajari contoh-contoh soalnya. Ya, oke langsung aja saya share screen. Hmm, Oke, kita mulai. Saya besarkan dulu. Oke, tentang data dan peluang ya. Sebenarnya jadi satu, tapi di sini saya pisah aja ya. Data satu bab sendiri, peluang juga satu bab sendiri. Untuk data di sini mengulang kembali atau mereview kembali tentang statistika yang pernah kalian dapat waktu SMP maupun SMK kelas 10, yaitu yang pertama tentang penyajian data. Di sini ada penyajian data. Penyajian data itu adalah cara untuk menampilkan data ya. Ini tipe ya, ini ya, harusnya penyajian ya. Ini harusnya penyajian data tunggal, ini penyajian data kelompok, kurang N-nya itu. Oke, penyajian data tunggal itu yang seperti apa sih? Data tunggal itu eh, banyaknya, yang banyaknya itu kurang dari 25. Atau ada beberapa ahli yang bilang juga bahwa data tunggal itu yang kurang dari 30. Atau data yang disajikan biasanya dituliskan dalam barisan. Jadi kayak 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9 gini. Nah, itu adalah data tunggal yang penyajiannya di list atau didaftarkan biasa seperti ini. Gitu. Sedangkan untuk data kelompok itu yang penyajiannya secara umumnya familiarnya berupa tabel distribusi frekuensi. Masih ingat yang ada kelas dan frekuensi di tabelnya ya. Jadi misalkan di kelas pertama rentang 10 sampai salah, misalkan rentang 11 sampai 20 ada sebanyak 8 orang misalkan. Rentang nilai 21 sampai 30 ada frekuensinya sebanyak 5 kayak gitu ya. Nah, itu adalah data kelompok karena dia diwujudkan dalam kelompok-kelompok seperti ini. Seperti itu ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, ini belum saya hapus. Nah, oke, untuk penyajian data tunggal, di situ ada beberapa cara ya, beberapa metode atau beberapa cara untuk menyajikan data tunggal, yaitu yang pertama adalah dengan tabel frekuensi. Setiap nilai dihitung banyak kemunculannya sebagai frekuensi sehingga terbentuk distribusi frekuensi berupa susunan data menurut nilai tertentu. Contohnya kayak apa? Kayak gini, nilai di sini ada frekuensi. Nilai yang dapat nilai 100 ada 5 anak gitu, yang dapat nilai 90 ada 8 anak kayak gitu contohnya ya. Yang dapat 80 ada 7 anak, yang dapat 70 ada 6 anak dan seterusnya. Itu adalah penyajian data tunggal ya.
Hati-hati ya, kalau ini single-single kayak gini itu data tunggal. Kalau ada rentangnya kayak interval gitu, itu adalah data kelompok. Ya, sama-sama bisa disajikan dalam tabel frekuensi. Tapi kalau yang di data tunggal dia bukan berupa rentang, ya, bukan berupa kelas, tapi nilai single-single seperti itu. Oke, yang kedua caranya menyajikan data tunggal adalah dengan diagram batang. Tahu ya diagram batang ya, ya yang awalnya kita punya tabel frekuensi tadi digambarkan di seperti ini, lalu ada batang-batangnya ya. Misalkan yang dapat nilai 100 ada 9 itu ya, yang dapat nilai 90 ternyata ada 7 dan seterusnya. Nah, ya, selain diagram batang bisa juga dinyatakan dalam diagram garis. Ya, diagram garis. Sama ya, cara membuatnya juga sama, cuma bentuknya adalah titik biasanya. Titik, titik di sini, ini juga titik di sini, lalu dihubungkan dengan garis. Seperti itu biasanya. Ya. Berikutnya ada diagram lingkaran. Nah, ini yang agak ribet karena harus diwujudkan dalam bentuk lingkaran yang mempunyai sudut-sudut tertentu sehingga harus dihitung dulu. Ya, harus dihitung dulu sudut pusatnya. Seperti itu. Oke, untuk data kelompok penyajiannya berupa tabel distribusi frekuensi seperti yang kita contohkan tadi, yang mungkin kalian masih ingat ya. Saya beri contohnya satu ya. Misalkan di sini saya punya nomor, sini ada nilai, misalkan nih ya, misalkan aja. Nilai, di sini ada frekuensi. Oke, yang pertama yang punya nilai misalkan 51 sampai 60 ada 10 orang. Yang dapat nilai 61 sampai 70 ada 8 orang. Misalkan aja ya ini ya. 71 sampai 80 ada 5. Yang punya nilai 81 sampai 90 ada 3. Misalkan 91 sampai 100 ada ini udah berapa ini 13 tambah 3 16 14 misalnya. Nah, sehingga totalnya adalah berapa ini? 13 tambah 3 16 16 tambah 14 30 tambah ini 40. Oke, ya misalkan ada tabel distribusi frekuensi nilai. Tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ya, tabel distribusi frekuensi. Nah, yang masing-masingnya kita punya sebutan ya. Yang sebelah kiri ini, ya 51, 61, 71, 81 itu sebutannya adalah apa? Batas bawah. Ya, atau B, ya. Sedangkan yang kanan ini, apa? 60, 70, 80, 90, 100 ini adalah batas atas. Nah, itu ya. Terus ada juga istilah tepi bawah dan tepi atas. Ini tepi bawah, TB ya. Tepi bawah itu adalah apa? Batas bawah dikurangi 0,5 ya. Jadi di area sini tuh tepi bawah. Nah, kalau di sini ada tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi semacam kayak batas luarnya gitu ya, batas luar. Ini adalah tepi atas. Nah, nanti yang sering kita pakai di rumus yaitu yang mana? Tepi bawah. Ini nanti yang sering digunakan. Gitu ya. Terus ada juga yang mengistilahkan panjang kelas atau lebar kelas. Nah, panjang kelas atau lebar kelas bisa P, bisa C, bisa L, terserah ya. Yang penting kalian tulis itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu apa?
Apa? Ya ini, dari 51 sampai 60 itu ada berapa data, itu ya. 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, berarti panjang kelasnya adalah 10, seperti itu. Jadi ya, panjang kelas ini bisa juga ditentukan dari berapa tepi atas ya, dikurangi tepi bawah. Betul nggak? Kalau ini tepi atasnya 60,5, yang itu 50,5 loh ya, itu ya. Bisa juga ya, panjang ini bisa juga ditentukan pakai rumus tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Contohnya kalau di kelas yang pertama ini tepi atasnya adalah 60,5. Dari mana? 60 ditambah 0,5. Ya, sedangkan tepi bawahnya adalah 51 dikurangi 0,5. Kalau kita kurangkan, dia adalah panjang kelasnya. Bisa dengan seperti itu ya. Oke, itu adalah review sedikit tentang tabel distribusi frekuensi ya. Salah satu cara menyajikan data kelompok yang sangat familiar, yang sangat umum nanti kita pakai. Nah, selain tabel distribusi frekuensi semacam ini, kita bisa juga menggambarkannya dalam bentuk poligon. Eh, histogram dulu ya. Nah, ini histogram dulu. Histogram ini mirip-mirip kayak diagram batang, tapi bedanya apa? Kalau diagram batang, dia batangnya terpisah. Kalau histogram, dia tidak terpisah. Nah, jadi batangnya mepet-mepet gitu. Nah, jadi kalau yang ini saya gambarkan di diagram batang, jadinya, aduh, bentar, saya pakai garis saja. Garisnya di mana? Ini. Itu warna apa? Oke, misalkan saya pakai, oke, sebentar, seperti biasa, error lagi. Oh, udah ada dua yang join ternyata. Ya, bentar. Hmm, kenapa OneNote-nya nggak kompatibel di sini? Oke, saya share screen lagi. Oke, saya besarin. Nah, saya gambarkan histogram dari tabel distribusi frekuensi itu. Kayak biasa aja lah ya. 10. Ini misalkan skalanya seberapa ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke, misalkan, oh ini nolnya belum. Oke, misalkan pertama 5 kelas atau nilai 51 sampai 61 frekuensinya ada sebanyak 10 ya, berarti saya bikin kayak batang itu ya, kayak diagram batang sampai 10 ini. Hmm. Terus kelas kedua ada 61 sampai 70 frekuensinya ada sebanyak 8, berarti langsung mepet gini ya. Terus kelas ketiga 5, 5 itu tengah-tengahnya. Terus kelas keempat frekuensinya 3, 3 itu tengah-tengahnya 4 dan 2. Berarti gini.
Yang terakhir kelas kelima yaitu frekuensinya ada 14. Berarti oke. Anggap lurus ya guys. Eh, Nah, gini, boleh di atasnya dituliskan angkanya. Misalkan frekuensinya 10, taruh sini juga nggak apa-apa. Ada juga yang menuliskan seperti itu. Di ujungnya ini dikasih angka frekuensinya, boleh. Nah, terus yang dituliskan di ujung-ujungnya ini apa? Yang dituliskan di ujung-ujungnya ini apa? Di ujung-ujungnya sini ada beberapa cara. Yang pertama, ada yang tetap menuliskan interval kelasnya. Jadi yang pertama ini dia menuliskan kelas 51 sampai 60, lalu yang kedua ini 61 sampai 70, yang ketiga 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Ada yang gitu tapi tidak umum, yang tidak familiar. Yang familiar yang apa? Yang familiar dituliskannya adalah berupa tepi bawahnya masing-masing. Jadi di sini. Nah, tepi bawah kelas pertama di sini. Berapa tepi bawah kelas pertama? Kelas pertama batas bawahnya 51 kan? Berarti tepi bawahnya adalah ini 51 dikurangi 0,5. Berarti 50,5 gitu. Titik kedua berarti tepi bawahnya kelas kedua. Ya, berarti 61 dikurangi 0,5. 60,5 gitu. Besarin ya, biar kelihatan ya. Nah, terus yang titik yang ketiga ini adalah tepi bawah kelas ketiga. Jadi 71, ya 71 ini dikurangi 0,5 berarti 70,5 dan seterusnya nambah 10 terus gitu aja gampangannya ya. Kan panjang kelasnya 10 tadi ya, 90,5. Yang kalau kita lihat ternyata masing-masingnya ini ya masing-masing tepi bawah ternyata juga tepi atas dari kelas sebelumnya gitu. Jadi 60,5 ini titik kedua ini adalah tepi atas dari kelas yang pertama. Ya 60 tambah 0,5 kan 60,5. Ya jadi ini adalah tepi bawah. Ini tepi bawah yang sekaligus tepi atas kelas pertama ya tepi bawah kelas kedua gitu dan seterusnya ya. Ini tepi bawah kelas ketiga yang merupakan juga tepi atas kelas kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi batasnya saling ketemu. Nah, seringnya seperti itu sehingga yang terakhir ini titiknya adalah apa? Tepi atas kelas terakhir berarti 100 ditambah 0,5 berarti 100,5. Nah, ini seringnya ya. Ini adalah frekuensi, ini adalah nilai. Nilainya tapi dituliskannya dalam bentuk tepi bawah dari masing-masing kelas. Ingat ya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Itu ya, bedanya histogram dengan apa tadi? Diagram batang. Kalau diagram batang, batangnya terpisah karena masing-masingnya di sini adalah nilai tunggal kan dia ya. Kalau kalau di diagram batang nilainya kan nilai tunggal. Yang dapat nilai 100 ada 9 anak, yang dapat 90 ada 7 anak. Jadi kan pisah-pisah. Sedangkan kalau di histogram dia kan interval ya nilainya. Jadi nyambung terus sehingga gambarnya akan mepet-mepet seperti ini. Gitu ya. Itu adalah histogram. Ya. Sedangkan kalau batangnya terpisah itu adalah diagram batang. Beda ya. Jangan kebalik dan jangan ditukar-tukar. Kalau di diagram batang tadi bisa juga dinyatakan sebagai apa tadi diagram garis, ya kan? Diagram garis. Kalau di histogram dia juga bisa diwujudkan dalam bentuk garis-garis di setiap ujung-ujungnya. Nah, namanya disebut poligon ya, bukan merek sepeda pancal ya, bukan ya. Poligon adalah apa ini? Diagram garis yang menghubungkan titik tengah dan frekuensi setiap kelas yang berdekatan. Ya ini ya ada keterangan dari histogram. Sumbu horizontal pada histogram bisa berupa tepi bawah dan atas.
atau bisa juga berupa titik tengah. Oh iya, kadang ada juga yang menuliskan titik tengah. Titik tengah itu apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Berarti ini 51 sampai 60 ditambah dibagi dua. Piro, Rek? 100, 111 ya dibagi dua. Berarti berapa? 55,5. Bentar. Oke, itu ya. Jadi bisa juga error lagi. Bisa juga dinyatakan selain tepi bawah di setiap histogram, bisa juga dinyatakan dengan nilai tengah tiap kelas. Bentar. Saya share screen lagi. Nah, selain tepi bawah bisa juga tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah itu kayak nyari median itu loh ya. Ujung tambah ujung dibagi dua ya. Jadi tengah-tengahnya 51 sampai 60 karena genap berarti di antaranya 55 dan 56 ya. Jadi boleh kalian tuliskan juga dalam bentuk nilai tengahnya di sini berarti kalau nilai tengah. Kalau nilai tengahnya di sini ini berarti 55,5. Kalau di sini berarti kira 65,5. Kalau di sini berarti 75,5. Kalau di sini berarti 85,5. Kalau di sini berarti 95,5. Itu boleh dituliskan dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah ini nanti berguna juga kalau kita mau membuat apa tadi namanya? Poligon. Nah, kenapa poligon itu butuh titik tengah atau ya titik tengah karena akan kita hubungkan. Jadi ini ada titik tengah kalau kita tarik ke atas pas di tengah-tengahnya. Nah, ini titik, ini juga nanti titik, ini titik tengah-tengah, ini titik tengah-tengah kita hubungkan dengan garis. Ya, seret, seret, seret. Ini itu namanya poligon atau boleh juga ditulis poligon frekuensi. Ya, gitu ya. Diagram garisnya histogram itu sebutannya adalah poligon. Ya. Nah, terus apalagi apalagi? Oh, GIF. Nah, ada istilah juga OGIF. OGIF. OGIF merupakan poligon dari frekuensi kumulatif. Nah, tahu kumulatif ya, penjumlahan dengan sebelumnya. Berarti kalau mau kita bikin kumulatif, bisa kita tambahkan satu kolom lagi di sini, yaitu frekuensi kumulatif apa, kurang dari atau lebih dari ya. Misalkan kurang dari berarti ini kita tulisnya 10. Terus ini nambahkan dengan 8 jadi 18. Ini 23 ditambah 3 berarti 26 ditambah 14 jadi 40 ya. Frekuensi kumulatif 10 kurang dari ya ini ya. Jadi kalau digambarkan poligonnya ya nanti grafiknya akan naik ya. Poligonnya akan naik karena dari 10 ke 40 seperti itu. Frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi. Ya, kalau yang awalnya dari kecil menuju besar ini adalah frekuensi kumulatif
kurang dari ya, kurang dari, kurang dari. Wah, sudah banyak yang join. Oke, bentar ya. Oke, sudah. Itu adalah contoh tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sekarang, setelah penyajian datanya sudah selesai, selanjutnya kita membahas atau mereview ulang tentang beberapa ukuran di statistik ya, ukuran statistik. Hmm. Oke, ada sebutan namanya ukuran statistik. Ukuran statistik. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ya. Yang kedua ada ukuran letak data. Yang ketiga nanti ada ukuran penyebaran data. Mana? Ah, ini yang ketiga. Murni semuanya ada rumusnya masing-masing. Jadi statistika ini adalah memang hafalan rumus statistik. Gitu ya. Ya, ada ukuran pemusatan, ada ukuran letak data, ada ukuran penyebaran data. Yang masing-masingnya punya rumus ya untuk data tunggal dan data kelompok. Ya, tahu bedanya ya tadi ya, data tunggal itu data yang penyajiannya di list seperti biasa kayak 9 8 8 7 7 9 nah, kayak gitu. Yang banyaknya ini nanti kurang dari 25 atau 30 biji ya, itu data tunggal. Kalau data kelompok penyajiannya nanti berupa tabel distribusi frekuensi yang ada interval-interval kelas nilainya seperti ini. Nah, itu data kelompok ya. Oke. Nah, ukuran pemusatan data itu nanti ada beberapa. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Ada dua nanti, ada data tunggal dan juga data kelompok. Ya, jadi sudah ada rumusnya masing-masing untuk data tunggal dan data kelompok karena rumusnya akan berbeda. Ya, untuk mencari rata-rata data tunggal ya berarti tinggal sigma XI. Sigma itu jumlah, XI itu data ke I. Ya, I itu satu 2 3 dan seterusnya. Jadi jumlah data dibagi banyak data. Ya, ya X bar rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data seperti itu ya. Terus untuk data kelompok sebenarnya sama. Ya, cuma di sini ada pengalinya berupa frekuensi. Dan X itu adalah nilai tengah interval. Nilai tengah kayak nyari median ya. Nilai tengah itu ujung tambah ujung bagi dua. Ya, jadi yang atas ini adalah sigma FI kali XI ya dibagi sigma FI ya. Jadi kalau kita lihat tabel kita tadi, frekuensi ini adalah FI ya, I itu kelasnya. Nilai, sedangkan nilai tengah itu adalah tengah-tengahnya ini ya. Jadi ini nilai tengahnya itu adalah sebutannya adalah XI. Yaitu ada 55,5 ini tadi ya. Ini adalah nilai tengah. X1, X2, X3 dan seterusnya. FI kali XI ya berarti dikalikan nilai tengah dikalikan frekuensi kayak gitu ya dibagi total frekuensi itu kalau rumus rata-rata data kelompok ya. Tuh.
Intinya jumlah dibagi banyak. Kalau rata-rata itu ya. Nah, cuma di sini kan jumlahnya ada frekuensinya, jadi dikalikan dulu dengan frekuensi ya. Ya, sigma. Sigma FIXI. Sigma frekuensi dikali nilai tengah per sigma F. Itu. Berikutnya ada median. Setelah rata-rata atau mean, ada median. Median itu nilai tengah ya. Nah, kalau data tunggal sama kayak tadi, tinggal nyari tengah-tengahnya aja. Kalau ganjil, ya kalau ganjil, ya kalau misalkan ganjil gini ya ada 5, tapi tengah-tengahnya banyak datanya ganjil, berarti tengah-tengahnya adalah yang ini, gitu. Ya, langsung menuju tengah-tengahnya. Kalau misalkan datanya genap, oh, gini aja, genap 4 ya, genap ya. Kalau datanya genap, berarti tengah-tengahnya adalah di antaranya ini, di antaranya data kedua dan ketiga. Nah, cara nyarinya gimana? Eh, dua ini kamu tambah dibagi dua gitu ya. Itu adalah maksud dari rumusnya ini. Itu maksud rumusnya. Kalau n-nya ganjil, kalau banyak datanya ganjil, maka langsung menuju ke data ke yang tengah-tengah gitu ya, data ketiga. Misalkan n-nya 5, berarti data ke 5 plus 1 bagi 2 ya, 6 bagi 2 berarti data ketiga kayak gitu maksudnya ya. Nah, kalau data kelompok ini agak ribet nih, nanti agak ribet. Data kelompok itu ada rumus yang ini. Sepertinya kalau nggak salah dulu pernah saya ajarkan ya, tapi mungkin lupa. Nah, tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi sigma, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi median dikali panjang kelas. Oke, kita contohkan aja ya. Oh, soal nanti ada kok. Soal nanti ada kita pakai contoh di soal aja ya. Kita bahas rumusnya dulu di sini ya. Biar nggak lama. Oke, data kelompok. Berikutnya modus. Nah, modus. Modus ini bukan cara mendekati cewek ya, bukan ya, atau mendekati cowok, bukan. Ini adalah yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Data tunggal dapat memiliki satu modus, dua modus, atau tidak mempunyai modus. Contoh, 5567. Nah, ini berarti modusnya adalah 5. Gitu ya, karena dia si 5 itu muncul lebih banyak dari yang lain. Gitu ya. Contoh lagi, 66778. Berapa modusnya yang muncul lebih banyak dari yang lain? Yaitu si 6 dan si 7. Gitu ya. Nah, kalau misalkan gini, 3344 55. Berapa modusnya? Iya. Apakah 3, apakah 4, dan 5 sekaligus? Kita lihat modus itu istilahnya adalah apa? Yang paling banyak. Kalau tidak ada yang lebih banyak dari yang lain, ya sudah, berarti dia tidak punya modus. Kenapa? Karena tiganya muncul 2 kali ya, empatnya muncul 2 kali, limanya muncul 2 kali. Enggak ada yang lebih besar dari yang lain kan, sama-sama 2 kan? Berarti data ini enggak punya modus. Itu, Re. Itu ya, kalau modus data tunggal gampang. Berikutnya kalau data kelompok ini ada pakai tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali panjang kelas. D itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Contohnya nanti ya di soal. Berikutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak itu menunjukkan posisi datanya, yaitu kuartil. Ya kalau data setelah diurutkan, selalu diurutkan dulu ya. Kalau ukuran letak data ini diurutkan dulu, urutkan dari terkecil hingga terbesar, gitu ya. Dan minum ini. Oke, ukuran letak data ada kuartil. Yang pertama ya, ada kuartil.
Kuartil pun ada di data tunggal maupun data kelompok. Kalau data tunggal langsung aja diurutkan dari terkecil ke besar. Nah, maka ini adalah data terkecil X1 itu adalah data terkecil X min. Ya, X apa ini? Yang terakhir ya, XI ya. XN ya, itu adalah data terbesar ya. Terus tengah-tengahnya ini itu adalah mediannya atau bisa disebut juga kuartil 2. Itu tengah-tengah data. Jadi pertama yang kita cari kalau di kuartil itu cari tengah-tengahnya dulu. Pakai prinsip median tadi. Setelah itu lihat area kiri, lihat area kanan, cari tengah-tengahnya juga gitu. Nah, ini tengah-tengahnya itu sebagai Q1 atau kuartil ke satu atau kuartil bawah gitu. Sedangkan area yang kanan kalian cari tengah-tengahnya juga nanti jadinya dapat Q3 atau kuartil atas. Gitu ya. Kalau data kelompok ada rumusnya. Data kelompok itu ada rumusnya. Rumusnya mirip seperti median. Ya, kalau ini I-nya tak ganti dengan 2, jadinya nanti adalah median, ya kan? 2/4 kan setengah N itu sama. Sama. Jadi rumusnya median dengan kuartil itu sama, yaitu terjadi saat kuartil 2. Ingat ya, kuartil 2 itu sama dengan median. Berikutnya ada desil. Kuartil tadi perempatan, jadi satu daerah satu rentang ini dibagi dengan menjadi 4 daerah ya kuartil. Kalau desil berarti dibagi menjadi 10. Ya, makanya di sini pembaginya adalah 10. Prinsipnya sama. Rumus untuk data kelompoknya juga mirip-mirip. Ya, kalau kuartil tadi per 4, kalau desil per 10. Kayak gitu aja bedanya. Ya. Kalau persentil berarti per 100. Persentil rumusnya mirip-mirip. Cuma pernya adalah per 100. N. Gitu. Terus ukuran penyebaran data di sini kalau seringnya yang keluar itu yang data tunggal sih. Simpangan rata-rata. Nah ini agak panjang nanti nyarinya. XI ini adalah data ke I. Ya ini ya data ke I. X bar ini adalah rata-rata. Ya X bar ini rata-rata. N ini banyaknya data. Jadi nanti dimutlak ya. Jadi setiap datanya dimutlak. Setiap datanya dimutlak. Mutlak itu dipositifkan ya. Dimutlak ditambah terus nanti dibagi banyaknya N seperti itu. Oke. Setelah simpangan rata-rata ada juga variansi atau ragam. Ragam itu kalau tadi simpangan rata-rata itu dimutlak, kalau variansi ragam itu adalah dikuadratkan. Terus yang terakhir itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Itu adalah akar dari ragam ya. Ini diakarkan ya, ya kan? S kuadrat ini kan ini. Yang diakarkan. Jadi nggak usah ngapalin dalamnya ini. Langsung aja akar dari ragam. Tuh. Biar nggak banyak-banyak ngapal rumus ya. Jadi rumusnya cukup ini aja. Nah, gitu. Oke, kita lihat contoh. Oh, ada juga ini. Nah, untuk penyebaran data, ada simpangan rata-rata, ada variansi atau ragam, ada simpangan baku, ada juga jangkauan ya, yang terkenal-terkenal ya. Kita bahas ya, jangkauan atau range. Range itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil.
Untuk data kelompok, nah ini ada juga rumusnya ternyata. Jarang banget tapi ini ditanyakan. Biasanya jangkauan itu yang ditanyakan untuk data tunggal. Tapi nggak apa-apa, di sini kita baca aja. Kalau data kelompok, tepi atasnya kelas tertinggi, dikurangi tepi bawahnya kelas terendah. Berikutnya ada hamparan atau JAK, jangkauan antar kuartil. Nah, di sini ada antar kuartil, berarti Q1 dengan Q3 itu selisihnya berapa gitu loh. Hmm. Ada simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil itu adalah setengahnya hamparan tadi. Ya. Setengahnya hamparan. Ya. Rataan kuartil ini agak jarang sih. Dua ini agak jarang. Ya, setengah Q1 tambah Q3, seperempat ini agak jarang. Dua ini agak jarang. Yang paling sering sampai simpangan kuartil aja sih. Oke, contoh hitung-hitungannya. Contoh, diketahui 6 buah bilangan berbeda, yaitu 12, 18, 21, X, 27, 30. Nilai rata-rata dari keenam bilangan itu adalah 22. Nilai X-nya berapa? Berarti di sini karena ada kata rata-rata, berarti kita pakai rumusnya modus. Salah ya, rata ya. Rata-rata itu rumusnya apa? Jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, berarti jumlahnya ya kalian jumlah semua, kalian tambah semua di situ, X-nya biarin X ya. Dibagi banyaknya data yaitu 6 ini sama dengan rata-ratanya 22 ya. Lalu ditambahkan semua, 6-nya kali silang ke ruas kanan jadi 132, dikurangi 108, dapatnya 24. Seperti itu. Gampang ya, main rata-rata. Oke, ada soal lagi. Nomor satu, dalam sebuah pelatihan terdapat dua kelompok. Kelompok A terdiri dari 18 orang. Berarti bisa kita catat di sini diketahuinya banyaknya anggota kelompok A itu 18 dengan rata-rata skor latihannya 72. Berarti rata-ratanya si A itu 72 ya. Lalu ada kelompok B terdiri dari 12 orang, berarti banyaknya B adalah 12 orang, dengan rata-rata skornya adalah 90. Nah, nilai rata-rata kedua kelompok tersebut adalah, ya tinggal ngalikan aja. Ini bisa kamu tulis juga F ya, boleh, boleh F frekuensi, atau boleh N, nggak masalah, yang penting nanti saling dikalikan. Berarti rata-ratanya itu nanti adalah, saya biasanya pakai N gitu. Kalau banyaknya, seringnya saya pakai N. Berarti NA dikali rata-ratanya ditambah NB dikali rata-ratanya dibagi banyaknya anggota masing-masing. NA ditambah NB. Gitu. Udah tinggal kita hitung. Berarti X bar sama dengan NA-nya berapa tadi? 18 dikali 72 ditambah 12 kali 90 dibagi 18 tambah 12. Ya, kalau kita hitung berapa tuh? Kalkulator lah. Bentar, saya kalkulator ya. 18 kali 72 itu 1296 ditambah 12 kali 90 1080 dibagi 30 berarti 1080 ditambah 1296
Itu adalah 2376 dibagi 30 sehingga dapat rata-ratanya adalah 79,2. Ya, seperti itu ya. Paham. Berikutnya, di mana berikut? Oh ini. Oke, berikutnya nomor 9. Diberikan data tinggi badan siswa SMA ruang guru sebagai berikut. Ada tinggi badan yang masing-masing itu adalah berupa apa tuh? Kalau letaknya di situ. Berarti adalah merupakan tepi bawah. Itu ya, masing-masingnya ini adalah posisinya di sini, tepi bawah. Ini tepi atas yang terakhir. Dan ada frekuensinya masing-masing ya. Kita catat dulu. Yang pertama ini, aduh berapa ini? 12 bukan sih? Yang anggap aja 12 ya. Ini 35. Ini anggap aja 43. Ini berapa ini? 25. Oke, kita lanjut. Yang di sini tadi kita tulisi. Ini 25, yang ini 10 lah, kurang lebih ya. Oke, rata-rata tinggi badan siswa adalah, nah, kita harus mengetahui nilai tengahnya dulu nih. Ya, berarti kita konversi menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, berarti kita ubah dulu. Oke, kelas pertama yaitu tinggi ya. Tapi bawahnya 155,5 berarti batas bawahnya ditambah 0,5 berarti 156. Sampai 160,5 dikurangi 0,5 itu adalah 160. Benar ya? Berarti yang kedua ini adalah 161 ya, sampai 165. Gitu ya, 55 ya. Berarti 166 sampai 170 untuk kelas yang ketiga. Kelas yang keempat 171 sampai 175. Kelas terakhir 176 sampai 180 ya, yang masing-masing frekuensinya atau FI-nya itu adalah berapa tadi? 12, 35, 43, 25, 10 yang kalau di total berapa nih? 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10, 15. Nyimpen 1, 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 ditambah 3. 120. Sedangkan kita perlu XI. XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas ya. 156, 157, 158, 159, 160. Jadi tengah-tengahnya adalah ini gitu loh maksudnya. Ya, atau kalau pengen cepet ditambah dibagi dua ya, ujung-ujung ditambah dibagi dua. Seperti itu kalau pengen cepet ya. Oke, tinggal menambahkan dengan 55 masing-masing ya. Berarti ini 163, 168, 173, 178. Nah, terus apa? Harus kita kalikan dulu FI
dikali XI. Ya, sepasang ini dikalikan. Oke, kalkulator aja. 12 kali 158. Salah. 158. Ini adalah 1896. Ini ya, ini dikalikan ya. 12 dikalikan. Ya, ini dikalikan dan seterusnya. 35 kali 163. 5705. Kuadrat. 5705. 43 dikali 168. 7224. 25 kali 173. 4325. Ini terakhir 1780. Kita total ya. 4325 tambah 1780 ditambah 7224 ditambah 5705 ditambah 189. Ini 2930. Nah, yang namanya X bar itu adalah sigma FI kali XI dibagi sigma F. Sigma itu totalnya yang bawah ini ya. Berarti 2930 dibagi 125. Itu dapatnya 167,4. Seperti itu. Oke, itu ya. Kalau rata-rata. Oke, lanjut nomor 10. Wah, ini centang-centang nih. Diketahui data konsumsi listrik bulanan dalam KWH dari 10 rumah tangga adalah sebagai berikut. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar. Jika harga per KWH adalah 1.500, total biaya konsumsi. Oke, kita total dulu ya. Kita total dulu. Sigma X-nya berarti totalnya semua ya. 300 ditambah 320 ditambah semuanya sampai terakhir 315. Kita kalkulator dulu aja. 300, 320, 310, 305, 315, 320, 750, 310, 325, 315. Ini totalnya 3.570 kWh, kilowatt hour. Jika harga per kWh-nya 1.500, oke, berarti dikalikan 1.500. Ya, kali 1.500. Hasilnya adalah 5.355.000. Berarti ini betul centang. Ya. Next, nomor 2. Rata-rata konsumsi listrik 10 rumah tangga tersebut lebih dari, ini ada kata-kata, ini ya, lebih dari 350 rata-rata. Oke, rata-rata berarti jumlah data dibagi banyaknya. Jumlah datanya tadi dari hitungan sebelumnya 3.570 dibagi banyaknya data 10 berarti 357. Lebih, apakah dia lebih dari 350? Benar ya? Berarti ini centang. Yang ketiga, jika data 750 dihilangkan, berarti ini dicoret, maka rata-ratanya menjadi kurang dari 320. Oke, kita hitung berarti. Berarti rata-rata barunya 300, langsung aja ya, 3.570 dikurangi yang hilang gitu ya. Nah, 3.570 yang dari awal itu tadi. Kan jumlah semuanya tuh. Ya, 570 kita kurangi yang keluar yaitu 750. 3.570 dikurangi 750. 2820 per 9 ya.
Ya kan dikurangi satu kan ya. Dihilangkan satu data kan berarti tinggal 9 data kan. Dibagi 9. Hasilnya 313,33. Apakah dia kurang dari 320? Betul. Ya. No, yang centangan berikutnya data tersebut hanya ada satu modus. Hanya ada satu modus. Kita lihat nih yang kembar-kembar ada berapa banyak. 300-nya, oh satu tok ya. Ada yang kembar enggak? 310-nya ada dua. Terus ada lagi yang kembar. Yang kembar ada lagi. Oh ini 320. Nah, sudah ya. Oh ini ada 315. Ya double-double ya. Berarti modusnya ada tiga ya. Bukan satu modus ya, tapi ada tiga modus. Berarti ini enggak dicentang. Jangkauan data konsumsi listrik adalah. Oke, sebentar, ada telepon. Bentar ya. Bentar. Oke, lanjut lagi. Jangkauan data konsumsi listrik adalah 450. Jangkauan, ingat jangkauan tadi apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Ya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Terbesarnya di situ adalah berapa tadi? 750. Dikurangi data terkecilnya adalah 300. Jadi hasilnya 450. Benar ya? Nah, berarti dicetak. Oke, itu ya. Oke, pas ya. Jadi itu dulu. Nanti next hari apa ya? Sekarang hari apa sih? Selasa, Kamis ya. Di next hari Kamis sekalian saya kasih materi yang apa satunya peluang ya. Peluang jadi satu soalnya. Jadi nanti berikutnya soal peluang, terus nanti terakhirnya soal campur ya. Jadi di satu soal ini tadi ada banyak itu ya, ada hitung-hitungan dasar ya, penjumlahan semua, ada perkalian, ada rumus rata-rata, ada tentang modus, ada tentang jangkauan. Ya kurang lebih nanti soalnya kalau data statistik model-modelnya seperti ini gitu. Hitung-hitungnya nggak begitu ribet, tapi banyak. Ya, harus teliti. Itu aja sih. Oke, jadi hari Kamis nanti kita akan bahas peluang. Ya, itu nanti lumayan banyak. Ada aturan pencacahan, permutasi, kombinasi. Saya rasa yang SIJA pernah saya ajar deh. Yang kelas 13 SIJA sekarang sempat saya ajar itu. Untuk yang anak kelas 12 TJA kayaknya nggak tahu belum apa sudah ya. Lupa saya. Kayaknya belum deh. Oke, itu nanti akan kita bahas ya. Permutasi, kombinasi, terus nanti peluang kejadian sederhana, peluang kejadian majemuk yang ada 4 macam itu. Nanti kita akan bahas itu. Oke, untuk statistik murni memang harus menghafalkan rumus ini ya. Tapi kalau kita lihat yang sering keluar itu adalah yang data tunggal memang. Yang data tunggal biasanya yang ukuran penyebaran data. Kalau nggak simpangan rata-rata, variansi simpangan baku ya jangkauan. Simpangan kuartil yang paling sering itu rata-rata jelas ya. Rata-rata jangkauan, modus itu sering banget. Seperti itu. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Ini nanti saya taruh coret-coretannya dan juga rekamannya di LMS. Berikutnya nanti saya kasih tentang materi peluang untuk kita bahas hari Kamis. Lalu berikutnya nanti kita latihan-latihan soalnya semuanya ya. Semua materi jadi satu soal nanti. Satu paket soal maksudnya ya.
dan satu soal. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa nanti kalau waktu kalian offline hari Jumat, atau boleh tanya di grup WA, atau boleh japri juga, misalkan ngerjakan soal, aduh kok sulit, ini bener atau enggak, bisa japri saya atau Bu Lintang ya. Ada beberapa juga kok yang sudah japri saya tanya-tanya itu juga ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sudah join juga. Selamat belajar. Nanti kalian akan dijemput, akan ditarik pulang untuk yang TJA ya. Untuk yang TJA akan dijemput sebelum TKA-nya dimulai. Nanti akan dipulangkan. Itu. Oke, ini guru-guru sedang berkoordinasi dengan pembimbing kalian masing-masing terkait penjemputan kalian. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat PKL, jaga kesehatan semua.